Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mahadana Jaswasa Kanca dengan nomor absen 42 dari kelompok 7. Di kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan tentang hasil esai ilmiah yang berjudul Genah Tutur, Geomedical One Health for Tuberculosis on Tourism, sebagai upaya preventif dalam identifikasi dan pencegahan penularan penyakit tropis tuberkulosis berbasis kesehatan pariwisata. Sebelum kita lanjut, genah dalam bahasa Bali berarti lokasi, dan tutur dalam bahasa Bali berarti karta, atau genah dan tutur artinya lokasi dan kata. Judul ini akan berkaitan dengan esai saya, hasil esai saya yang akan kita bahas di video presentasi kali ini. Apa itu? Yaitu adalah lokasi yang berkaitan dengan konsep geografis dan juga kata atau yang lebih berkaitan dengan informasi. Jadi dua unsur tersebut akan menjadi kata kunci di hasil esai pada kali ini. Baik, saya akan next slide. Ini adalah potongan dari pernyataan yang dilontarkan oleh Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada High Level Meeting TBC 2022. Jadi, Menteri Kesehatan menuturkan bahwa kita saat ini belum mampu untuk mengidentifikasi tuberkulosis secara menyeluruh. Maka dari itu, identifikasi tuberkulosis adalah kunci dasar atau kunci awal untuk pencegahan tuberkulosis tersebut selagi kita adalah negara kepulauan dengan iklim tropis, yang artinya tropical disease atau penyakit tropis, contohnya tuberkulosis, adalah masalah utama, dan identifikasi penyakit tersebut adalah jawabannya. Hal tersebut melatar belakangi dengan tuberkulosis itu sendiri. Tuberkulosis merupakan penyakit menular akibat infeksi sistemik dari bakteri Mycobacterium tuberculosis atau MTB, yang pada umumnya menyerang sistem organ pernafasan, contohnya adalah paru-paru, di mana TBC sendiri memiliki gejala seperti demam tinggi, batuk disertai darah, dan jika Mycobacterium tuberculosis tadi mampu menembus hingga selaput otak, maka akan menyebabkan penyakit tuberkulosis meningitis. WHO mengatakan 18,6 juta orang sudah terinfeksi TBC, dan di mana jika mereka tidak diobati dengan segera, 50% dari angka tersebut akan mengalami kematian. Dan fakta yang menarik, 5 negara dengan kasus TBC terbesar di dunia berasal dari Asia, dan Indonesia menjadi urutan yang kedua. Pertama ada urutan India dengan 28%, ketiga ada China dengan 7,4%, keempat ada Filipina dengan 7%, dan terakhir ada Pakistan dengan 5,8%. Di mana Indonesia dengan 9,2% pada tahun 2022 tercatat oleh Kemenkes memiliki kasus sebanyak 700.000 lebih, di mana ini menyumbang 1,8 juta kasus di Asia Tenggara selama tahun 2015 hingga 2022. Apa yang menyebabkan TBC ini sulit untuk diidentifikasi? Pertama, masih adanya stigma bahwa penularan itu hanya masih dari manusia. Padahal, faktanya, bakteri jenis Mycobacterium bovis atau salah satu varian dari Mycobacterium tuberculosis itu menyebabkan TBC yang berasal dari hewan dan lingkungan, bukan dari manusia itu sendiri. Ini juga diperkuat dengan adanya kasus resistensi bakteri Mycobacterium tuberculosis di Makassar karena disebabkan adanya mutasi yang menyebabkan tuberkulosis. Nah, stigma di sini juga diperparah dengan faktor penularan TBC yang sering diabaikan, di mana contohnya kalau kita korelasikan pada kesehatan pariwisata, pada wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, perpindahan wisatawan yang datang ke Indonesia itu cukup masif. Namun, sistem screening kita terhadap pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan masih sangat minim, contohnya di negara-negara ASEAN, mungkin kecuali Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sudah lebih maju. Dan screening yang dilakukan pada negara kita hanya mengarah pada pasca gejala, itu pun secara konvensional. Lalu, kita juga mempunyai masalah pada minimnya data potensi TBC. Setiap daerah di Indonesia tidak memiliki data potensi sumber penyebaran TBC secara mandiri, karena masih mengandalkan survei tahunan dari Kementerian Kesehatan. Dan itu pun biasanya dikeluarkan 1 tahun setelah tahun tersebut
berhasil disurvei. Artinya setiap daerah di Indonesia belum memiliki kemandirian akan data potensi tuberkulosis itu sendiri. Maka dari itu, identifikasi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah sulit. Lalu, apa yang bisa dilakukan dan membantu pemerintah dan masyarakat untuk mencegah adanya sumber penyebaran TBC ini sendiri? Hal yang bisa membantu contohnya adalah konsep genah tutor, yaitu One Health Tuberculosis Identification System. Genah tutor atau Geomedical One Health for Tuberculosis on Tourism merupakan sebuah konsep identifikasi potensi sumber penyebaran penyakit menular TBC berbasis kesehatan pariwisata. Genah tutor sendiri mengkorelasikan konsep One Health dengan kesehatan pariwisata berbasis kondisi geografis pada wilayah tersebut, di mana konsep One Health sendiri adalah konsep yang hampir mirip dengan konsep yang ada di Bali, yaitu Trihita Karana pada bagian pelemahan. One Health itu sendiri mengartikan bahwa kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, dan kesehatan hewan yang ada di sekitarnya haruslah sama-sama sehat agar tidak terjadi suatunya bencana kesehatan. Identifikasi phase atau tahap identifikasi pada genah tutor itu sendiri terbagi dalam 3 identifikasi phases. Yang pertama adalah identifikasi manusia, di mana setiap individu seharusnya bisa mengidentifikasi diri mereka sendiri apakah mereka memiliki gejala-gejala TBC yang sudah disebutkan tadi. Dan juga mereka harus mengidentifikasi lingkungan sosial atau individu lain apakah ada potensi gejala TBC yang bisa ditimbulkan. Lalu, mereka juga mengidentifikasi hewan, di mana identifikasi hewan ini dikhususkan pada hewan ternak dan hewan pengarat yang biasanya jadi sumber penyebaran TBC itu sendiri. Dan yang terakhir, jika kita korelasikan pada kesehatan pariwisata, para wisatawan seharusnya sebelum berangkat ataupun sudah berada di lokasi, mereka bisa mengidentifikasi lingkungan daerah wisata yang mereka temui, mau itu wisata alam maupun wisata perkotaan, di mana kedua-duanya memiliki resiko yang sama menjadi sumber penyebaran TBC itu sendiri, seperti halnya Mycobacterium bovis yang mampu menyebar di hutan maupun di perkotaan, dan hal tersebut sudah terjadi di kasus-kasus negara besar seperti Iran, India, dan juga Spanyol. Jadi, kesimpulannya, Genah Tutur merupakan konsep identifikasi potensi penyebaran tuberkulosis yang mengancam para wisatawan yang berlibur di negara tropis seperti Indonesia, di mana Genah Tutur sendiri pada endgame-nya atau tujuan akhir dari Genah Tutur itu sendiri adalah untuk mengumpulkan ketiga basis data identifikasi tersebut, identifikasi manusia, identifikasi hewan, dan juga identifikasi lingkungan. Ketiga data identifikasi tersebut tentunya harus dibarengi dengan pemahaman geografis. Disinilah Genah Tutur seharusnya didukung oleh seluruh masyarakat yang memahami tentang kondisi geografis, di mana mereka harus mengetahui kelembapan suhu, temperatur, dan juga hewan-hewan sekitar yang mempunyai faktor penting dalam menyusun suatu lingkungan atau ekosistem, di mana identifikasi manusia, hewan, dan lingkungan seharusnya berjalan bersamaan karena mereka semua saling terikat. Hasil identifikasi tersebut seharusnya bisa didukung oleh pemerintah dengan dibuatkannya National Database, di mana data basic nasional ini akan mengumpulkan seluruh identifikasi dari setiap wilayah. Paling tertinggi adalah wilayah provinsi, di mana nanti akan meliputi wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan, di mana nanti seluruh data tersebut akan terkumpul dalam basis data nasional dan bisa diakses masyarakat. Pada akhirnya, Genah Tutur akan menimbulkan suatu konsep di mana sebelum masyarakat berpergian, sebelum masyarakat berwisata ke suatu tempat, mereka akan mengecek basis data tersebut dan mengaksesnya, di mana apakah mereka ke tempat A, apakah potensi orang-orangnya berapa persen yang terkena TBC, atau lingkungannya apakah aman dari TBC dan hewan-hewan apa saja yang sekiranya ada di sana. Dengan data nasional tersebut, masyarakat bisa aman untuk berpergian dan berwisata dan mendukung kesehatan pariwisata itu sendiri. Ini adalah daftar pustaka atau sumber referensi saya gunakan untuk membuat hasil esai ilmiah tersebut. Di sini ada setidaknya ada 3 buah buku dan sisanya adalah jurnal ilmiah yang sudah tervalidasi. Sekian dari saya, presentasi ilmiah ini saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.